Terima kasih Anda masih bersama kami. Majelis Pimpinan Wilayah Pemuda Pancasila Provinsi Kalimantan Tengah, Rahmadi Gelentam melantik fungsionaris Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila Kabupaten Gunung Mas periode 2019-2023 di GBU Tampung Penyang, Kuala Kurun pada Senin 26 Agustus 2019. Kita hadirkan terkait dengan 4 orang warga Tanjung Sari, Sumedang, Jawa Barat keracunan setelah meminum miras oplosan. Para korban sempat dibawa ke Puskesmas Tanjung Sari dan Rumah Sakit Sumedang, namun nyawanya tidak dapat tertolong. Dirman alias Lupus ini terbujur kaku di ruang gawat darurat Puskesmas Tanjung Sari, Sumedang, Jawa Barat. Ia merupakan salah satu dari 4 korban keracunan miras yang dioplos dengan berbagai jenis minuman suplemen. Masing-masing korban bernama Ahmad, Asep, Wahyu, Gin, dan Dirman. Semuanya adalah warga Kecamatan Tanjung Sari. Para korban miras oplosan mengalami pusing, mual, dan muntah-muntah pasca menenggak miras oplosan di alun-alun Tanjung Sari. Terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami di Sekilas Info Pagi. Bursa calon gubernur DKI Jakarta tahun 2017 ternyata menarik perhatian sejumlah lembaga riset untuk membuat survei. Nah, siapa tokoh yang dipilih oleh publik untuk menjadi orang nomor 1 di pemerintahan ibu kota? Penting bagi Anda yang tinggal di Jakarta tentu saja. Ada sejumlah nama yang terus muncul dengan peringkat elektabilitas yang mirip antara satu survei dengan survei yang lain dari lembaga survei yang berbeda. Ya, siapa-siapa saja nama kita lihat dari lembaga survei Center of Strategic and International Studies atau CSIS membuat survei dengan 400 responden berdasarkan elektabilitasnya, dan ternyata hasilnya Ahok mendapatkan 43%. Nah, survei ini dilakukan pada bulan Januari lalu. Nah, setelah nama Ahok disusul nama Ridwan Kamil dengan perolehan 17%. Ada Tri Risma Harini. 2 nama ini adalah nama yang digadang-gadang, tapi keduanya mengatakan hingga saat ini tidak tertarik untuk maju karena punya PR sendiri. Ada juga Menteri Pemuda dan Olahraga Zia Sadaud yang muncul namanya, dan politisi PKS yang sekaligus mantan Ketua MPR. Arus lalu lintas di Jalan Nyi Raja Permas dekat Stasiun Bogor terpantau padat. Hal ini disebabkan banyaknya kendaraan roda 2 dan becak memutar balik dengan sembarangan. Pelanggar berdalih tempat memutar terlalu jauh, sehingga mereka terpaksa mengabaikan peraturan lalu lintas. Kita pantau dari menit ke menit, dan ada petugas-petugasnya juga melakukan pengamatan ya. Sejauh ini belum pernah terjadi kepadatan yang lebih dari, artinya kemacetan yang berhenti sampai dengan 5 kilo ya. Memang kita juga sudah menerima instruksi dari Kementerian PU serta Badan Pengatur Jalan Tol bahwa apabila ada kemacetan di gerbang tol Palimanan sampai berhenti 5 km, maka akan terjadi penggratisan tarif tol. Tentu kita melihat ini sebagai upaya dari Pak Menteri dan Kepala BPJT untuk membuat kita berupaya agar jangan sampai terjadi macet berhenti 5 kilo. Itulah tadi makanya upaya dari kita adalah bagaimana kita pastikan, kita upaya terus agar supaya transaksi bisa berjalan lebih cepat. Ada voucher, ada petugas jemput kendaraan, kemudian ada promosi electronic payment ya. Yang ini juga dikombinasikan dengan tadi upaya dengan kepolisian untuk mengatur arus lalu lintas ya. Sebelum panjang terjadi pengalihan arus di kasus kita di Plumbon. Mungkin nanti kalau di Cikarang Utama Jasa Marga pengalihan dilakukan mungkin di Kerawang atau di Cibatu. Sehingga jangan sampai kepadatan yang membuat kerugian besar bagi pengemudi itu terjadi. Dan kita pastikan ini setiap saat kita laksanakan. Berarti kalau gratis itu tandanya kalau stuck, benar-benar stuck 5 kilo, atau hanya antrian mencapai 5 kilo? Karena kan kalau
Salah satu penyebab kemacetan yang terjadi di Pasar Tanah Abang diakibatkan oleh pengendara motor dan pengendara mobil yang tidak mau mengalah. Membludaknya pengunjung Pasar Tanah Abang juga menjadi penyebab terjadinya kemacetan di sekitar Pasar Tanah Abang. Makin siang, suara makin lantang, berteriak memanggil calon pembeli yang sesekali melintas di hadapan. Tapi para pedagang sama sekali tidak terusik dan tetap sibuk menjalankan barang dagangannya. Serta ada sebagian pengendara motor yang nekat melawan arah demi menghindari kemacetan. Bagi pengendara yang melintas di Pasar Tanah Abang, diharapkan untuk tidak memarkir sembarangan, dikarenakan menjadi salah satu penyebab kemacetan. Selamat sore pemirsa, saat ini saya sedang berada di daerah Tangerang Selatan, tepatnya di kawasan Ciputat, di mana kondisi jalan di daerah ini terlihat macet total. Kemacetan ini disebabkan karena adanya perbaikan dan pelebaran jalan, sehingga diberlakukannya sistem buka tutup. Dan ditambah lagi dengan volume kendaraan yang sangat tinggi yang melintas dari arah Ciputat menuju ke Pamulang dan begitu juga sebaliknya. Menurut warga sekitar, kemacetan lalu lintas yang cukup parah membuat jarak yang relatif pendek dari Ciputat menuju Pamulang dan sebaliknya harus ditempuh dalam waktu hampir 1 jam. Kondisi seperti ini akan terus terjadi setiap harinya pada waktu di jam sibuk, yaitu pagi hari dan sore hari. Pemerintah Kota Tangerang Selatan terus mengupayakan agar perbaikan jalan ini cepat terselesaikan. Namun pemerintah Kota Tangerang Selatan mengimbau warganya, khususnya yang berada di kawasan Ciputat, untuk segera menanti proses perbaikan dan pelebaran jalan tersebut. Demikian laporan yang dapat saya sampaikan, kembali ke studio. Saat ini saya telah berada di Jalan Kiai Haji Hashim Asyari yang berdekatan atau tepatnya bersebelahan dengan Polsek Cipondoh Kota Tangerang, di mana pada Sabtu dini hari tepatnya pukul 1:45 waktu Indonesia Barat terjadi sebuah kebakaran pada sebuah warung makan serta dealer mobil. Diduga pemicu kebakaran tersebut adalah meledaknya sebuah tabung gas. Menurut kesaksian warga sekitar, tidak ada korban jiwa pada kebakaran ini. Namun untuk melakukan upaya pemadaman kebakaran, dibutuhkan 6 mobil pemadam kebakaran yang dikerahkan dan membutuhkan waktu selama 1 jam hingga si jago merah benar-benar padam. Setelah 1 jam api dipastikan benar-benar padam, pihak kepolisian Polsek Cipondoh Kota Tangerang melakukan pemasangan garis polisi di sekitar TKP. Rencana 1 juta rumah bagi para masyarakat berpenghasilan rendah terus dilakukan oleh berbagai ornamen pelaku properti yang tergabung dalam Pengembang Indonesia. Dalam musyawarah nasional pertama selama 3 hari di Jakarta, Pengembang Indonesia tetap fokus di tujuan awal untuk membangun 1 juta rumah subsidi yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Menurut Ketua Pengembang Indonesia, Barkah Hidayat, pihaknya tetap mencanangkan target 1 hektar perumahan untuk setiap kecamatan, di mana target tersebut telah dicapai sebesar 80%. Barkah juga berharap pemerintah dalam hal ini juga turut serta memberikan andil, di antaranya menetapkan nilai subsidi mengingat harga bangunan semakin meningkat di setiap tahunnya. Pengaruhnya pasti ada, pengaruh itu pasti ada, hanya untuk rumah yang bersubsidi ini pangsa pasarnya juga ada. Nah, makanya di akhir tahun ini semestinya kita memberikan masukan kepada pemerintah untuk penetapan harga yang sesuai. Jadi pada bulan Januari yang diberlakukan adalah yang sudah sesuai dengan kondisi yang terakhir. Nah, sehingga tidak ada yang dirugikan. Developer tetap berjalan maksimal, masyarakat juga